Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita mengangkat satu tema besar. Satu tema besar yang kami ambil dari karya ilmiah yang kami tulis saat itu menjadi utusan dari Ma'had Ali An-Nur untuk berkumpul dengan seluruh halaqah BEM Santri Nasional yang digagas oleh Universitas Darussalam Gontor. Satu tema yang kemudian satu wujud stimulan yang akan dipresentasikan bagaimana umat itu bersatu, bagaimana Rasulullah SAW menyatukan dengan sekian banyak jenis manusia saat itu, jenis suku yang banyak saat itu, jenis kabilah yang banyak saat itu, jenis bangsa yang ada saat itu, tapi bisa bersatu padu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terlebih di zaman kita ini ada banyak yayasan. Didengar saja sudah banyak yayasan. Ada banyak kemudian ormas-ormas Islam. Ada banyak halaqah-halaqah ilmu yang kemudian berjalan. Ada banyak orang yang kemudian membuat hal-hal yang lainnya, hizb yang lainnya, partai-partai yang kemudian banyak. Terkotak-kotakkan manusia. Terkotak-kotakkan, aku dari kelompok ini, aku dari kelompok ini. Rasulullah SAW mempunyai satu hal yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW sekitar 5 bulan. Pada malam hari ini insya Allah kita akan berkisah bagaimana kisah-kisah para salaful ummah, kisah dari para sahabat, kisah daripada Rasulullah SAW menyatukan kaum muslimin yang kemudian saat itu baru masuk Islam, baru ingin berhijrah atau baru berhijrah atau meninggalkan kemudian kekafirannya masuk ke dalam Islam. 5 bulan setelah hijrah ke Madinah, apa Bapak yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa Ibu yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW melakukan yang satu namanya mu'akhah. Apa yang dimaksud dengan mu'akhah? Mu'akhah dari kata akhi, itu artinya saudara. Mu'akhah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ansor mereka yang berada di Madinah saat itu membantu dakwah Rasulullah yang digagas oleh Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair. Dan kemudian ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhajirin adalah mereka yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dari kata hajar, berhijrah, meninggalkan. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mu'akhah yang dilakukan Rasulullah SAW adalah satu formula yang itu menjadikan kota Madinah saat itu menjadi daulah Islamiyah, cikal bakal kekhilafahan atas kenabian yang itu tidak ada sebelumnya dilakukan. Tidak pernah ada satu imperium pun di dunia ini yang itu mengatasnamakan agamanya langsung. Apa yang dikenal dengan imperium yang kita kenal? Dari 651 sebelum Masehi sampai 651 setelah Masehi, sekitar 1208 tahun Imperium Persia saat itu memimpin dunia takluk karena satu mu'akhah yang dilakukan Rasulullah SAW ini. Begitu pula Romawi sampai 1453 Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Di saat itulah kemudian takluk Romawi, dan semua imperium itu tidak mengatasnamakan agama. Hanya agama Islam yang kemudian mengataskan agama. Kekuasaan Islam tidak ada kemudian disebut dengan kekuasaan Nasrani, Yahudi, tidak ada. Tapi kekuasaan Islam. Kemudian dipersaudarakanlah dari kaum muslimin, Ansar dan Muhajirin itu. Yang menakjubkan sebagaimana yang kita ketahui kisah dari Abdurrahman bin Auf, seorang kaya raya dari bangsa Quraisy yang saat itu hijrah meninggalkan seluruh hartanya, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabah.
Sa'ad bin Abi Rabah orang yang kaya raya, saat itu mempunyai istri lebih dari 5, lebih dari 10. Belum turun surat An-Nisa yang ketiga itu. Lebih dari itu. Dan kemudian jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ditawarkan oleh Sa'ad bin Abi Rabah, "Ya Abdurrahman bin Auf, setelah dipersaudarakan, setiap satu orang Ansor disaudarakan dengan Muhajirin." Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menyatukan umat manusia, dipersaudarakan antara kaum muslimin, sampai persaudaraan mereka jauh lebih erat daripada saudara kandung. Dipersaudarakan sampai ditawarkan, "Ya Aba Ammar," nama lama dari Abdurrahman bin Auf sebelum dia masuk ke dalam Islam, "jikalau engkau belum menikah, ingin kemudian menikah, maka pilihlah daripada salah satu istriku, akan kucerai dia, pilih yang paling cantik." Abdurrahman bin Auf menolak. "Kalau seandainya kamu tidak memiliki harta, pilihlah salah satu kebun yang aku miliki, sekian banyak, sekian hektar, sekian kapling ini." Abdurrahman bin Auf menolak, hanya meminta tunjukkan kepadaku pasar. Persaudaraan itu terus berlanjut. Hamzah bin Abdul Muttalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Jalinan kasih mereka antara sesama saudara itu terjalin kuat. Pernah kami sampaikan kepada beberapa halaqah bagaimana Rasulullah SAW mengikatkan mereka antara kaum muslimin. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, aku cinta pada ikhwan itu." Dia menunjuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Menunjuk Ibnu Abbas. "Sampaikanlah rasa cintamu kepada dia." Bapak Ibu kalau sekarang mungkin nadanya agak lain ya, antara cinta ikhwan dengan ikhwan gitu ya. Tapi begitu Rasulullah SAW mengajarkan antara saudara. Katakanlah jikalau engkau cinta kepada dia. Maka dikatakanlah, Ya Abdullah, uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Maka dijawablah, ahabbakallahu alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu karena sebabnya kemudian engkau mencintaiku, yang menjadikan engkau mencintaiku. Disampaikan. Ini yang pertama, langkah mu'akhah ini kemudian mengalahkan Imperium Persia dan kemudian Romawi. Ada kepemimpinan yang digagas oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, sifat yang memaafkan yang tiada tanding dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mempunyai sahabat yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Ikrimah ini baru masuk Islam setelah Fatu Makkah. Ikrimah seorang pemuda yang cerdas, seorang pemuda yang kuat, seorang penunggang kuda yang kuat, seorang mukmin muhajir mujahid. Ikrimah bin Abu Jahal. Baca kembali kisahnya dalam Rahiqul Maktum atau tulisan dari Profesor Dr. Ali Muhammad Salabi dalam Sirah Nabawiyah tentang Ikrimah. Ikrimah adalah seorang yang sebetulnya ingin masuk ke dalam Islam kalau tidak kemudian ada halangan dari ayahnya Abu Jahal. Di saat kemudian semasa hidup Rasulullah mulai berdakwah, dia berumur 30 tahun. Ikrimah lebih muda dari Nabi SAW 10 tahun. Kemudian ketika meninggal ayahnya Abu Jahal di perang Badar, Ikrimah saat itu marah besar kepada Rasulullah SAW. Di perang Uhud, dia kemudian membantai sekian ratus daripada kaum muslimin, yang saat itu hanya 700 dari 1000 kaum muslimin yang berangkat di Gunung Uhud. Pulang 300 kaum munafikin, dan kemudian berhadapan dengan 3.000 kaum kafir Quraisy saat itu. Ikrimah kemudian membantai sekian banyak kaum muslimin. Di perang Khandaq, perang yang kemudian dibuat parit di sekitar Madinah,
Di situ pun kemudian Ikrimah maju menentang kaum muslimin. Tapi kemudian terkena panah, dia mundur kembali. Sampai Fatu Makkah. Sampai Fatu Makkah, ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah karena lantaran malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabur ke Yaman, lari ke Yaman. Sampai di pengasingan di Yaman, Ummu Hakim, istri daripada Ikrimah bin Abu Jahal, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkanlah suamiku ya Rasulullah. Sungguh ada rasa keimanan di hatinya. Maka kemudian Rasulullah menganggukkan kepala, dikirimlah Ummu Hakim ini utusan untuk bertemu dengan Ikrimah. Di pengasingan itu kemudian Ikrimah datang. Ikrimah dan Ummu Hakim istrinya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyambut dengan wajah yang gembira, menyambut dengan wajah yang tersenyum. Kemudian Ikrimah bersyahadat dan dia kemudian berjanji, "Ya Rasulullah, harta yang telah aku berikan untuk membunuh kaum muslimin akan aku balas, aku berikan untuk membantu kaum muslimin di masa-masa yang akan datang. Jiwa yang dulunya aku hibahkan untuk membantai kaum muslimin, maka akan aku hibahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka saat itu, ibadallah, di saat-saat yang menakjubkan, di perang Yarmuk melawan Romawi, sekitar 30.000 kaum muslimin menghadapi 200.000 tentara daripada Romawi. Khalid bin Walid melihat kelakuan Ikrimah yang itu seperti kesetanan di atas kuda, menghadapi 200.000 lawan 30.000. Dalam satu riwayat 30.000 itu adalah periwayatan yang salah, yang sesungguhnya adalah 3.000 orang melawan 200.000 orang. Kemudian ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khalid menentang, "Wahai Ikrimah, kamu telah membunuh sekian banyak kaum muslimin, tidak pantas engkau kemudian seperti ini. Biarlah aku seperti ini karena aku telah membunuh kaum muslimin di zaman sebelum aku kemudian berhijrah." Dia kemudian maju ke medan perang. Di saat terdesak kaum muslimin, dia mengangkat panji-panji Islam dan kemudian mengatakan, "Siapa yang ingin berbaiat kematian kepadaku? Siapa yang ingin mati bersamaku? Baiat kematian." Bayangkan rasa maaf yang diberikan Rasulullah SAW sehingga seorang Ikrimah, pemuda yang tangkas masuk ke dalam Islam, "Siapa yang ingin berbaiat kematian kepadaku?" Maka sekian banyak kaum muslimin melompat kepadanya. Khalid masih menentang, "Ya Ikrimah, tidak pantas bagi engkau untuk kemudian maju menentang orang-orang Romawi saat itu, karena engkau telah membunuhi kaum muslimin saat itu." Kata Ikrimah, "Ya Khalid, sungguh engkau pun telah ingin membunuh Rasulullah SAW saat itu." Maka Khalid pun terdiam, gara-gara perlakuannya sama saat itu dengan Rasulullah SAW. Kemudian majulah beberapa orang. Di situ kemudian sampai 100 sampai 200 orang terluka, ada yang meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya di akhir-akhir peperangan tinggal 3 orang yang kemudian cukup parah lukanya saat itu, yaitu Harith bin Hisham, Ikrimah bin Abi Jahal, dan kemudian Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah. Datang para sahabat, ibadallah, ingin memberikan air minum kepada Harith bin Hisham. Dia melihat kepada Ayyash bin Abi Rabi'ah. Dia telah sampai keadaannya seperti mana keadaanku, haus. Maka kemudian berikanlah kepada dia air minum itu. Sampai kemudian Ayyash mendapatkan air minum itu, dilihatnya di sampingnya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian dia katakannya, "Ikrimah lebih haus daripada aku." Diberikan kepada Ikrimah. Ikrimah baru ingin memegang air tersebut, kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia sebagai seorang yang syahid. Kemudian diberikan kepada Harith bin Hisham, dia pun meninggal dunia. Diberikan kemudian kepada Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan semuanya telah meninggal dunia.
Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya tahalla bil adab wal ilm. Mari kita beradab, berhias dengan adab dan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ada utusan Quraisy datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat memaafkan dan kemudian akhlak yang baik dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, cara mempersatukan umat. Akhlak yang ketiga, cara Rasulullah yang ketiga, datang seorang wanita, cerminan akhlak beliau. Seorang wanita utusan Quraisy membawakan burtuqal wa ta'mu hamud. Ada membawakan jeruk yang itu rasanya asam sekali. Lihat bagaimana ibadallah akhlak daripada Rasulullah SAW yang asam sekali. Rasulullah, perhatikan, ketika diberikan hadiah apapun pasti memanggil para sahabat yang lain. Sebagaimana di perang Khandaq, Rasulullah ditawari oleh Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu anhuma, kurma diletakkan di antara bajunya, kemudian diberikan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kurma, silakan dimakan. Rasulullah kemudian memanggil semua sahabat. Jabir bin Abdullah kemudian kelabakan karena kurma tersebut tidak cukup bagi seluruh sahabat. Rasulullah membuka sorbannya kemudian diberikan, letakkan di atas sorban ini. Maka setiap dia mengambil sampai perlu al-juyub, sampai penuh saku-saku kaum muslimin saat itu dengan rasa yang sangat lapar, dikantongi satu-satu. Sifat Rasulullah memberikan makanan yang sangat luar biasa. Tapi di saat wanita Quraisy membawakan jeruk yang sangat masam, dengan kemudian ditawari, ya Rasulullah, ini ada jeruk, mohon dimakan, mohon diterima. Rasulullah langsung mencicipi sebelum para sahabat mencicipi. Rasulullah membuka satu jeruk dimakan sampai satu kantong plastik, tidak tahu plastik atau apa itu, dimakan oleh Rasulullah SAW sampai habis, asam. Anggaplah 1 kilo jeruk asam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asam, jeruk asam. Kalau manis pun 1 kilo jeruk itu mungkin kita tidak akan habis. 2 jeruk, 3 jeruk selesai kita makan. Ini asam, dicicip oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian nampakkan wajah yang sumringah, tersenyum. Dimakan oleh Rasulullah SAW. Dimakan sampai habis. Pergi wanita utusan Quraisy tersebut ingin mengerjai Rasulullah SAW. Para sahabat mengkritisi Rasulullah SAW. Yang dikatakan para sahabat, ya Rasulullah, biasanya kalau ada makanan kamu menawari kami ya Rasulullah. Ini ada makanan kok kami tidak ditawari ya Rasulullah. Kenapa tidak ditawari ya Rasulullah? Ketahuilah para sahabatku, sesungguhnya wanita itu datang membawa jeruk yang sangat asam. Kalau seandainya kamu memakan jeruk tersebut, maka wajahmu kemudian akan merah padam, marah, mencaci maki orang tersebut. Tapi aku habiskan jeruk yang masam tersebut. Akhlak yang sangat mulia. Betapa banyak saat ini orang tinggi ilmunya, seorang muslim yang sangat baik dalam ibadah kepada Allah, tapi lupa untuk berhias dengan adab, lupa berhias dengan ilmu. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Ada satu istilah bahwasanya Islam itu kadang-kadang tertutup gara-gara kaum muslimin. Salah satu sifat Rasulullah kemudian yang lainnya menganggap Rasulullah SAW itu sebagai pemimpin mereka adalah mereka dianggap sebagai seorang yang penting, orang yang penting. Abang A dan abang B, abang C itu sama-sama dekat dengan Rasulullah SAW. Ada masalah di abang A diselesaikan sama-sama. Ada masalah di abang yang B, di abang yang C diselesaikan sama-sama. Dan kemudian mereka mengatakan Rasulullah lebih dekat kepadaku. Tidak, Rasulullah itu dekat kepadaku. Rasulullah itu dekat kepada aku, bukan kepada kalian gitu. Semuanya merasa dekat kepada Rasulullah SAW dengan akhlak yang mulia. Saking kemudian Rasulullah berhias dengan akhlak yang mulia.
di perang Uhud yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW saat itu terdesak. Rasulullah SAW saat itu tengah terdesak oleh Ibnu Qam'ah, seorang kafir Quraisy. Para sahabat melindungi beliau, baju zirah beliau kemudian melindungi beliau, menunjukkan beliau adalah seorang manusia biasa yang yuha ilaihi, diberikan wahyu kepadanya. Saat itu kemudian Rasulullah SAW diserang, dipukul pelipisnya, dipukul rahangnya, dipukul bahunya, sampai Rasulullah merasakan sakit yang amat luar biasa karena pukulan di perang Uhud tersebut. Waktu dipukul helm besi beliau itu menancap cincin-cincin besi yang melindungi daripada rahang yang mulia, wajah yang mulia Rasulullah SAW. Zubair bin Awam datang mencabut beberapa besi tersebut. Talha bin Ubaidillah mencabut besi tersebut. Dicabut dengan gigi yang pertama, dicabut besi yang pertama, copot gigi yang pertama, gigi seri yang pertama, Talha bin Ubaidillah. Dicabut kemudian yang kedua, copot giginya yang kedua. Sampai beberapa kali cabutan, semua daripada gigi dari Talha bin Ubaidillah tersebut telah habis gara-gara melindungi Rasulullah SAW dari kesakitan. Beberapa sahabat melindungi tubuh Rasulullah dengan dada-dada mereka, punggung-punggung mereka dari serangan tombak dan panah. Ada beberapa sahabat itu termasuk wanita yang itu kemudian mendapat luka itu sampai 20 sampai 30 tusukan gara-gara melindungi Rasulullah SAW. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan rasa cinta kepada setiap kaum muslimin, sehingga kemudian Rasulullah diberikan cinta yang amat besar di hadapan kaum muslimin. Cinta kaum muslimin kepada Rasulullah itu lebih daripada cinta Bani Israel yang mencintai Musa di zamannya dan yang lain-lain sebagainya. Mus'ab bin Umair ketika kemudian beriman kepada Rasulullah SAW, yang saat itu ibadallah, kalau menceritakan Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair adalah Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang kaya raya, punya ibu yang konglomerat, seorang yang ketika memakai baju tidak ada yang lebih indah di Makkah dibanding Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair kemudian berhijrah. Semua parfum yang dia pakai dari Yaman itu dia tinggalkan. Parfum dari Yaman itu terkenal, parfum yang ketika Mus'ab bin Umair lewat di hadapan wanita-wanita Arab melihat dari jendela-jendela, itu dia tinggalkan. Dan kemudian pakaian yang saat itu dia pakai tidak ada lebih mewah dibanding pakaian yang dipakai Mus'ab bin Umair, dia tinggalkan. Di perang Uhud ibadallah, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair termasuk orang yang syahid. Saking tidak adanya pakaian ibadallah dari seorang yang kaya raya yang sangat luar biasa saat itu, lihat bagaimana cintanya kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah telah memberikan ilmu dan akhlak yang mulia kepada kaum muslimin. Rasulullah menangis mendapati keadaan Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia. Kain kafan yang ditutupi untuk menutup Mus'ab bin Umair itu kurang. Ditutup kepalanya, terlihat kakinya.
ditutup, kemudian kakinya terlihat kepalanya. Rasulullah memanggil para sahabat, wahai para sahabat, ambilkan rerumputan, diambillah kemudian ditutupilah di makam Mus'ab bin Umair. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah mempersaudarakan adalah dengan kalimat cinta. Namun dalam keadaan yang sekarang, ormas-ormas Islam begitu banyaknya, apa patokan kita? Umat Islam sekarang seperti tubuh tanpa kepala, kata Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto, guru daripada Semaun, pentolan PKI, guru daripada Soekarno, guru daripada Buya Hamka. Di saat itu dia sudah mengatakan, kaum muslimin saat ini seperti tubuh tanpa kepala. Bagaimana kita akan bersatu kaum muslimin? NU dan Muhammadiyah bagaimana ingin bersatu? Al-Irsyad dengan kemudian Persis bagaimana agar bersatu? Maka di situ ada Dr. Solah Sawi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini adalah seorang aktivis dakwah, menelurkan satu buku yang disebut dengan Thawabit wal Mutaghayyirat. Langkah-langkah menyatukan kaum muslimin di era ini. Langkah-langkah menyatukan kaum muslimin di era ini. Thawabit adalah sesuatu yang dianggap tidak boleh berpisah pendapat di dalamnya. Hal-hal yang mutlak dan pasti ada di dalamnya. Thawabit pernah kami sampaikan kepada beberapa ikhwah. Apa yang berkaitan dengan thawabit? Aqaid, berkaitan dengan i'tiqad, aqaid dengan keyakinan, dengan akidah. Kalau seandainya si A mengatakan salat, misalnya hal-hal yang prinsip yang umum dan aqaid, salat adalah 5 waktu yang wajib, maka kelompok yang lain mengatakan seperti itu, dia adalah saudaraku. Kalau seandainya dia mengatakan salat subuh itu 2 rakaat dan yang lain mengatakan 3 rakaat, maka dia bukan saudaraku, prinsip umum yang mutlak dan pasti. Dan mutaghayyirat, hal-hal yang kemudian itu mendapatkan ruang istihad di dalamnya. Hal-hal fikih. Makkah, perhatikan, Makkah di zaman dulu sebelum kekhilafahan Turki Utsmani runtuh 1924, itu Makkah menjadi sentral, kosmopolit, berbagai mazhab ada di dalamnya, berbagai kemudian ruang-ruang ormas ada di dalamnya. Tidak terkotak sekarang seperti yang sekarang Hambali saja. Ada Syafi'iyah, ada Hambali, ada Malikiyah, ada kemudian Hanafiyah. Semuanya bersatu padu dalam berdakwah, mendakwakan Allah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian runtuh, pangeran tanpa mahkota yang ditunjuk menjadi pemimpin digabungkan dengan Syarif Makkah. Syarif Hussein saat itu menjadi gubernur di Makkah, membuat perbatasan, mengatakan Saudi Arabia menjadi negara yang independen. Saat itulah seorang khalifah masuk Makkah harus menggunakan paspor. Bagaimana mungkin seorang khalifah pemimpin dunia 2/3 dunia saat itu sebelum 1924 memasuki untuk haji dan umrah menggunakan paspor, menghilangkan esensi daripada batas-batas tapal wilayah yang ada saat itu, kekhilafahan. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barulah di saat itu dipimpin oleh Ibnu Saud yang kemudian menyuruhkan kepada satu mazhab saja, semuanya menggunakan Hambali. Maka kemudian saat ini betapa banyak orang-orang yang dia pulang. Kalau seandainya masing-masing yang dari Makkah dan Madinah pulang membawa mazhab Hambali, kemudian dari Turki, dari Eropa Barat membawa Hanafi, kemudian dari Afrika pulang dari Sudan membawa Maliki. Kemudian semua itu dipaksakan dalam mazhab yang Syafi'iyah di Indonesia. Itu satu kesalahan yang kemudian dilakukan oleh beberapa penyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ masuk dalam ruang mutaghayyirat. Kalau seandainya mendapati seseorang itu telah tawabit, masuk ke dalam lingkup sawabit yang i'tiqad, dia masih dalam kaum muslimin, masih kemudian melaksanakan salat, maka dia adalah saudaraku. Kalau seandainya dia kemudian berbeda dalam mutaghayyirat, dalam fikih, maka dia kemudian masih saudaraku. Tapi kalau berbeda dalam thawabit, maka dia bukan lagi saudara kita secara agama. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, thawabit wal mutaghayyirat.
Thawabit ini dalam ilmu usul fikih, perhatikan, ada 4 dalil al-adillah al-muwaffaq fi. Ada dalil yang itu disepakati yang tidak boleh kemudian ditentang. Pertama Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas. Ini dalil yang kemudian disepakati oleh para ulama. Kalau seandainya ini ditentang oleh beberapa mazhab, maka ini kemudian tersingkirkan. Dalil-dalil yang kemudian berpisah, maslahah mursalah, fatul dzari'ah, istislah, istishab, qaulus sahabi, amalul ahlul Madinah, itu yang kemudian mukhtalaf fiha, yang kemudian berpisah di dalamnya kaum muslimin. Hambali mengambil maslahah mursalah, Syafi'iyah mengambil qaulus sahabi, Maliki, Imam Malik mengambil amal ahlul Madinah karena mereka dekat dengan Rasulullah, ahlul Madinah. Qaulus sahabi dekat dengan Rasulullah. Maslahah mursalah itu istihad daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Semua hal itu kemudian menjadikan beraneka ragam. Kami belajar di Yaman, belajar di Hadramaut, di markas Wadi Hadramaut, mempelajari fikih Syafi'i. Rata-rata ulama Yaman Syafi'iyah. Dengan kemudian yang mempelajari di Suda Maliki, tidak ada kemudian kita ketika mendapati saudara kita melakukan hal seperti ini. Saudara kami melakukan seperti ini. Kemudian, aku tidak ingin berdekat-dekat kepada dia gara-gara ketika tahiyat dia telunjuknya goyang-goyang misalnya gitu. Aku tidak ingin kemudian seperti ikut dengan dia gara-gara dia ngaji ke Ustadz A. Aku tidak ingin ikut dia gara-gara dia ngaji ke Ustadz B. Pahami ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana thawabit, di mana mutaghayyirat. Ada dalil-dalil yang kemudian itu kita tidak boleh berpisah, ada dalil-dalil yang kemudian boleh berpisah. Kalau ini kemudian kita pegang sama-sama. Kamu muslim, aku muslim, ayo genggam tanganku. Kamu sholat, aku sholat, ayo genggam tanganku. Kamu kemudian berjilbab, aku juga berjilbab, genggam tanganku. Kamu kemudian sholat ke masjid, aku sholat ke masjid, genggam tanganku. Kamu ngaji ke ustadz itu, aku coba ngaji ke ustadz itu, genggam tanganku. Kamu kemudian ikut tabligh akbar di situ, aku juga ikut, genggam tanganku. Kalau seperti itu, mungkin tidak lama lagi Al-Quds, Baitul Maqdis itu kemudian akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Mungkin tidak lama lagi kemudian satu kepemimpinan Islam dipimpin oleh satu pemimpin yang sangat bijak, yang taat kepada Allah akan terwujud. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 hal kemudian yang dilakukan Rasulullah SAW, mempersaudarakan, kemudian saling memaafkan. Saking kemudian memaafkannya, bagaimana sikap Ikrimah kepada Rasulullah SAW. Dia meninggal dalam keadaan yang sangat luar biasa, meminta para sahabat untuk baiat kematian gara-gara dia dulu pernah berbuat jahat di dalam Islam. Para sahabat di beberapa perangan kemudian seperti itu. Ada di perang setelah Fatu Makkah itu, Rasulullah di antara tebing-tebing juga seperti itu. Kocar-kacir, Abbas bin Abdul Muthalib teriak, Aina ahlu bai'atur ridwan? Di mana orang-orang yang berbaiat di bawah pohon? Untuk Utsman bin Affan waktu itu dikirim ke Quraisy tapi tidak kembali di saat Hudaybiyah. Diminta kemudian baiat kematian juga. Lihat bagaimana janji-janji para sahabat. Menghibahkan hidupnya untuk Rasulullah SAW, menghibahkan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saling menyayangi, memaafkan. Ibadallah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.